Shalom, selamat pagi. Kita bersua kembali di hari Senin ya, Senin tanggal 10 Agustus. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Firman Tuhan hari ini ditetapkan dari Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi diperkenan kuk perhambaan. Kristus telah memerdekakan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merayakan hari kemerdekaan kita, 17 Agustus nanti, kita juga jauh-jauh hari sudah diingatkan bahwa kemerdekaan sejati kita adalah di dalam Kristus Yesus. Kristus telah memerdekakan kita. Tidak hanya sebatas kemerdekaan lahiriah, tetapi kemerdekaan secara total, hidup dan kehidupan kita yang berlumur dosa, maut, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Kristus telah memerdekakan kita. Ini jauh-jauh hari sudah diingatkan lewat firman hari ini. Karena Kristus telah memerdekakan kita, maka tetaplah berdiri teguh. Jangan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat di Galatia saat itu sedang mengalami krisis identitas. Setelah menerima kabar baik tentang kasih karunia bahwa mereka diselamatkan hanya karena iman kepada Yesus, datanglah sekelompok pengajar-pengajar palsu. Pengajar-pengajar palsu. Yang mengharuskan jemaat non-Yahudi untuk mengikuti seluruh hukum Taurat Musa secara lahiriah. Seperti sunat, hukum aturan makan, minum, dan lain-lain. Agar bisa benar-benar menerima keselamatan itu. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi Paulus. Mendengar hal itu, saudaraku, Paulus sangat terpanggil gitu loh. Untuk meluruskan keadaan, mencoba berkata, menyelamatkan diri sendiri dengan cara melakukan hukum Taurat. Hukum-hukum agama itu kaku, sama dengan memperhambakan diri kepada dosa. Dan tidak ada seseorang pun yang dapat melakukan itu dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, kembalilah kepada anugerah. Kembalilah kepada penebusan Kristus Yesus. Itu berarti mereka menolak hadiah kemerdekaan yang sudah dibayar total oleh Kristus di kayu salib yang sekali untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita renungkan lewat firman pagi ini. Pertama, kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Itu tadi kembali seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Merdeka di dalam Kristus bukan berarti bebas berbuat dosa sesuka hati. Justru kita yang dimerdekakan dari kuasa dosa yang mengikat, sehingga kini kita memiliki kekuatan untuk memilih melakukan apa yang benar dan memuliakan Allah. Di kemerdekaan kita untuk bebas melakukan kebaikan seturut dengan firman Tuhan. Bukan bebas seperti yang kita acap dimaknai dunia ini, bebas sesuka hati. No. Yang kedua, perintah untuk berdiri teguh. Nah, ini jelas-jelas. Kemerdekaan rohani bukanlah sesuatu yang bisa kita abaikan begitu saja setelah kita menerimanya. Kemerdekaan itu harus kita jaga. Paulus menyerukan perintah aktif berdiri teguh. Itu berarti waspada, di mana tetap penggoda masih lalu lalang di sekitaranmu. Berdiri teguh, waspada, kuat di dalam Tuhan. Setiap orang yang berdiri harus kokoh, saudaraku. Dan yang ketiga, jangan mau lagi diperkenan kuk perhambaan. Nah, ini lagi. Kuk adalah kayu yang melengkung, yang diletakkan di atas tengkuk lembu atau hewan, penarik beban. Untuk mengontrol dan memaksa
hewan, lembu sapi itu untuk bekerja keras. Hidup di bawah tuntutan dosa, rasa bersalah, kepahitan, kekhawatiran, atau legalisme agama sepertinya menjadi kuk bagi kita. Maka sekarang di dalam Kristus, biarkan Kristus yang memikul segala sesuatu itu, bebanmu itu. Ingat Matius 11 ayat 27 sampai ayat 30. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Pikullah kuk yang kupasang. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jangan menghindar dengan kuk yang dari Tuhan. Ketika kita menukarkan kuk dunia dengan kuk Kristus, kita lebih tenang. Kita tidak sendiri. Kita ditopang oleh kasih karunia Tuhan sepanjang hari. Marilah, hidupilah hidup seperti itu. Jangan mau diperhambakan oleh dunia ini lagi. Kristus telah memerdekakan kita. Merdeka berbuat baik. Merdeka memuji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah disapa oleh firman-Mu hari ini. Kiranya lewat firman ini kami semakin dimampukan untuk melihat, memaknai diri kami sebagai orang-orang yang sudah merdeka. Merdeka berbuat baik dan berdiri kokoh teguh di dalam Engkau. Berkatilah kami sepanjang hari ini. Semua jemaat-Mu. Untuk semakin berbuat kebaikan dan semakin jauh dari kejahatan. Ampunkan dosa kami di dalam Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.